Oke, kita lanjut ke pembahasan soal penilaian akhir semester 2, khususnya untuk soal-soal yang berhubungan dengan bioteknologi. Soal yang pertama, ini ada di nomor 23. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk membuat produk makanan yang menerapkan bioteknologi konvensional. Adapun percobaan yang dilakukan meliputi pembuatan tauco dan kecap. Kedua jenis makanan tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kedelai. Percobaan yang dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa dari bahan yang sama dapat menghasilkan produk bioteknologi yang berbeda. Karena, jawabannya yang D. Jenis mikroba yang berbeda mengekspresikan enzim yang berbeda. Penjelasannya, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk membentuk suatu produk melalui proses fermentasi. Tauco yang berasal dari bahan baku kedelai yang difermentasikan oleh jamur Aspergillus oryzae. Sementara itu, kecap berasal dari bahan baku kedelai yang difermentasikan oleh jamur Aspergillus wenti atau Aspergillus soyae. Dengan demikian, bahan baku yang sama dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang berbeda karena setiap mikroba yang berbeda akan mengekspresikan enzim yang berbeda pula. Soal nomor 24, perhatikan mekanisme kultur jaringan berikut. Mekanisme kultur jaringan yang ditunjuk oleh huruf X adalah ini adalah pembentukan kalus yang C. Nah, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Mekanisme kultur jaringan dimulai dari tahap sterilisasi eksplan dengan cara menanam eksplan dalam bahan kimia. Selanjutnya, eksplan ditanam pada media kultur yang terbuat dari agar-agar yang dilengkapi unsur makro dan mikro. Media kultur yang telah terisi eksplan tersebut diletakkan dalam ruangan dengan suhu dan penyinaran yang terkontrol. Eksplan tersebut akan berkembang membentuk kalus, yaitu ditunjukkan oleh huruf X. Lalu kalus akan berkembang menjadi tanaman lengkap yang disebut plantlet. Apabila plantlet sudah tumbuh dengan kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanam yang terkena sinar matahari langsung. Nomor 25, antibodi monoklonal dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk mendeteksi dini dan membunuh sel kanker. Antibodi monoklonal diproduksi melalui rekayasa genetika dengan teknik, ini sudah jelas, hibridoma. Pembuatan antibodi monoklonal menggunakan teknik fusi protoplasma atau disebut juga dengan hibridoma. Fusi protoplasma dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dari dua sel organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Pada pembuatan antibodi monoklonal dilakukan penggabungan antara dua inti sel yaitu sel kanker dan sel limpa mamalia. Sel hibridoma menghasilkan antibodi secara kontinu seperti sel kanker. Nomor 26, perhatikan skema berikut. Produk bioteknologi yang dapat dikembangkan dengan menerapkan proses seperti skema di atas adalah, ini jelas ya, yang E. Insulin. Skema pada nomor soal menunjukkan proses DNA rekombinan. Gen yang akan diperbanyak diisolasi, diambil, dan digabungkan ke DNA plasmid bakteri atau virus. DNA rekombinan tersebut kemudian dimasukkan ke tubuh vektor dengan pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroforasi. DNA rekombinan tersebut kemudian bereplikasi hingga jumlahnya menjadi banyak. Produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknik DNA rekombinan adalah hormon insulin. Insulin dihasilkan dengan mencangkokkan gen yang mengkode hormon insulin ke dalam plasmid bakteri. Selanjutnya, bakteri tersebut akan memperbanyak diri sehingga dihasilkan hormon insulin dalam jumlah yang banyak. Nah,
Untuk antibodi monoklonal diproduksi menggunakan teknik fusi protoplasma. Vaksin konvensional, mikoprotein, dan antibiotik diproduksi dengan menerapkan prinsip bioteknologi konvensional. Nomor 27, kedelai transgenik merupakan salah satu produk bioteknologi. Jenis kedelai ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan produksi pertanian. Namun, penggunaan produk tersebut ternyata dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, yaitu yang A. Timbulnya gejala alergi pada tubuh. Penjelasannya, kedelai transgenik merupakan produk bioteknologi yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika. Kedelai transgenik ini mengandung lebih banyak protein sehingga dapat meningkatkan nilai gizi. Namun, tanaman hasil rekayasa genetika ini diketahui mengandung zat yang menyebabkan alergi atau alergen. Akibatnya, ditambahkannya protein tertentu ke dalam tanaman, yaitu protein metionin. Dengan demikian, seorang yang mengkonsumsi kedelai transgenik dapat mengalami gejala alergi pada tubuhnya. Nomor 28, perhatikan tahap terapi gen pada penderita fibrosis sistik. Urutan tahap terapi gen pada penderita fibrosis sistik yang benar adalah ini yang benar adalah yang D. Yang pertama adalah nomor 3, yaitu isolasi gen pengode AKT dari orang sehat. Kemudian nomor 2, memasukkan gen pengode ATT ke DNA virus. Kemudian nomor 5, virus diinfeksikan ke paru-paru manusia. Selanjutnya nomor 4, virus mentransfer gen AKT. Dan yang terakhir yaitu nomor 1, sel paru-paru memproduksi gen pengode ATT. 29. Pasangan yang tepat antara prinsip dasar bioteknologi beserta contoh produknya adalah yang B. Mikoprotein merupakan makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Mikoprotein dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur Fusarium graminearum menggunakan bahan-bahan seperti glukosa, garam, amonia, serta zat hara lainnya. Sementara itu, tauco merupakan produk bioteknologi yang melibatkan reaksi fermentasi. Tauco dihasilkan melalui proses fermentasi oleh Aspergillus oryzae. Flavor saver, kapas anti serangga, dan antibodi monoklonal merupakan produk bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika. Tomat flavor saver diproduksi dengan menyisipkan gen anti beku yang berasal dari ikan flounder ke dalam gen tomat melalui teknik DNA rekombinan. Kapas anti serangga diperoleh dengan memasukkan gen delta endotoxin Bacillus thuringiensis ke tanaman kapas melalui teknik DNA rekombinan. Sedangkan antibodi monoklonal diperoleh melalui teknik hibridoma atau fusi protoplasma. Nomor 30, tahap isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. DNA yang dipilih tersebut akan dipotong menggunakan yang E, enzim endonuklease retriksi. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. DNA yang dipilih dipotong dengan enzim endonuklease retriksi yang berperan sebagai gunting biologi. Segmen DNA yang dikehendaki lalu dimasukkan ke suatu vektor atau pembawa. Vektor pada proses ini dapat berupa plasmid atau DNA virus. Sementara itu, DNA rekombinan merupakan teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut. Enzim endonuklease ligase berfungsi menggabungkan segmen DNA atau dapat disebut sebagai lem biologi. Kita lanjut soal uraian, yaitu pada nomor 8. Seorang peneliti
melakukan transfer gen yang berasal dari bakteri Rhizobium pada tanaman jagung. Proses transfer gen tersebut dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Berdasarkan penelitian tersebut, apa hasil yang diperoleh? Transfer gen yang berasal dari bakteri Rhizobium pada tanaman jagung dilakukan dengan teknik rekayasa genetika. Rekayasa tersebut atau rekayasa genetika itu dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman yang mampu mengikat nitrogen dari udara bebas. Tanaman tersebut diperoleh dengan cara mengisolasi gen pengikat nitrogen bebas dari bakteri Rhizobium yang hidup pada akar tanaman Leguminosae. Gen tersebut disisipkan pada tanaman selain dari famili Leguminosae, misalnya tanaman jagung. Tanaman jagung yang dihasilkan akan mampu mengikat nitrogen bebas meskipun tidak melakukan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. 9. Perhatikan gambar berikut. Deskripsikan proses bioteknologi sesuai gambar di atas. Apa pendapat Anda jika metode tersebut diterapkan pada manusia? Gambar pada soal menunjukkan mekanisme cloning yang digunakan untuk menghasilkan individu secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina atau hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut kemudian akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Contoh hewan hasil cloning adalah domba Dolly. Penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Cloning pada manusia ditentang karena tidak sesuai dengan etika moral dan aturan agama. Maka dari itu, teknologi ini tidak cocok diterapkan pada manusia. Nomor 10, pemerintah telah mencanangkan program imunisasi nasional atau PIN. Program ini berupa pemberian imunisasi pada bayi dan balita secara serentak se-Indonesia. Sebenarnya, bahan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh bayi dan balita saat imunisasi serta bagaimana proses pembuatannya? Mengapa imunisasi penting dilakukan? Saat imunisasi, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh bayi dan balita. Vaksin adalah siapan antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memacu atau memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Pembuatan vaksin dilakukan dengan teknik DNA rekombinan dengan mengisolasi gen yang mengode antigen dari mikroba yang bersangkutan. Gen tersebut disisipkan ke plasmid mikroba yang telah dilemahkan, sehingga mikroba ini menjadi tidak berbahaya. Mikrob yang telah disisipkan gen tersebut akan membentuk antigen murni. Mikroba ini dibiarkan dalam media kultur sehingga terbentuk antigen murni dalam jumlah yang banyak. Apabila disuntikan ke manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk. Hal ini membuat tubuh lebih siap melawan antigen apabila antigen yang sama menginfeksi tubuh. Oleh karena itu, imunisasi sangat penting dilakukan sejak dini.